Sejak dulu, beginilah cinta. Penderitaannya tiada akhir. Kembali lagi bersama gue, gak usah gue kasih tahu lah gue siapa. Mantan, sebenarnya tuh gue paling males ya bahas tentang mantan. Tapi kalau mau bicara fair, gimana pun juga mantan itu adalah orang yang pernah hadir di kehidupan kita. Apalagi nih kalau mantannya itu mantan terindah, pasti susah tuh ngelupainnya. Ada nggak sih dari kalian yang susah banget move on dari mantan terindah kalian? Komen aja di bawah, nanti bakal gue pin komen kalian. Jadi kali ini gue tuh pengen cerita tentang mantan. Enggak, maksudnya cerita yang berhubungan tentang mantan yang ditulis oleh Om Ras. Penasaran ceritanya kayak gimana? Sebelum dimulai kayak biasa subscribe, like, komen dulu yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Terus jangan lupa juga nih follow Instagram gue biar cepet centang biru @therealaditya. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Dendam sang mantan. Asmi, seorang yang punya jabatan di kantornya. Usianya tuh sekitar 30 tahun lah. Nah, hobinya Asmi ini ngejailin si Yati, anak buahnya. Jadi Asmi ini tinggal berdua doang ya di rumah sama ayahnya, sama ada juga tukang kebun. Asmi tuh nggak punya kesibukan lain selain dia kerja. Bahkan dia tuh juga sering lembur di hari libur. Makan nih. Hari itu Asmi kaget. Kenapa nih? Yati kok tiba-tiba marah? Yati tuh buka pintu. Tahu-tahu langsung ngelempar sebuah surat ke Asmi. Asmi ya bingung dong lihat kelakuan Yati kayak gitu. Maksud kamu apa ngirim surat seperti ini? Asmi bingung ya, surat apaan maksudnya? Ya udah langsung aja tuh dibuka suratnya. Hingga nggak lama Hadi baru aja dateng, bingung tuh. Dia langsung nyamperin, ada apa sebenarnya ribut-ribut. Mereka berdua pun langsung baca tuh surat yang dilempar sama Yati. Dibacalah tuh isi tulisan surat itu, deret demi deret. Kaget lah tuh si Asmi. Ternyata di surat itu ada perkataan yang menghina orang tua Yati. Asmi bingung ya, ini siapa coba yang nulis surat kayak gini? Pantesan aja si Yati jadi marah. Tapi yang jelas ini bukan tulisan gua. Nah di situ si Hadi juga kaget ya ngelihat isi surat tersebut. Gila lu As, pantesan aja si Yati marah. Lu nulisnya nggak kira-kira sih. Jangan ngaco lu. Masalahnya ini surat bukan gue yang nulis. Coba aja lu perhatiin tulisannya. Iya juga ya. Tapi sekilas tulisannya benar-benar mirip dengan tulisan lu dah. Kayaknya nih emang ada deh yang sengaja nyari gara-gara sama gue. Sebenarnya siapa yang buat surat itu? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Jadi guys, ini tuh kayak zaman dulu gitu kali ya situasinya. Ada orang kayak ngirim surat-surat kaleng gitulah. Karena penasaran nih, si Asmi tuh langsung ngambil buku absen ya. Dia perhatiin tuh satu-satu siapa tulisannya yang mirip dengan tulisan di surat tersebut. Dicari tuh pelan-pelan sampai bawah hingga si Asmi ini fokus ke nama satu orang, yaitu Lukman Zuardi. Diperhatiin lagi tuh sama si Asmi. Loh, ini tulisan emang mirip sama gua. Udah fix nih, pasti ini kerjaan si Lukman. Ya udahlah, langsung tuh si Asmi kesel datang ke mejanya Lukman. Pas di mejanya Lukman, si Lukman malah ketawa-ketawa.
Si Hadi coba nenangin Asmi yang lagi marah-marah tuh, hingga akhirnya mereka berdua pergi tuh dari mejanya Lukman. Di situ Lukman cuman ketawa-ketawa doang. Ini orang psikopat atau gimana? Singkat cerita, hari berlalu ya, jam kerja usai, Asmi pun balik ke rumah. Sepanjang perjalanan, Asmi tuh masih mikir ya, apa coba nih maksud si Lukman iseng kayak gitu. Bener-bener nyari gara-gara tuh orang. Hingga pas Asmi sampai rumah, dia langsung dipanggil sama abahnya di meja makan. Kelihatan tuh muka abahnya kayak marah gitulah. Hingga abahnya itu bilang, Apakah selama ini Abah sama Uma pernah mengajarkan tindakan kurang sopan seperti yang kamu tuduhkan pada orang tua Yati, Asmi? Asmi kaget ya, kok bisa-bisanya orang tuanya juga tahu tentang surat tersebut. Ya tapi kok dipikir-pikir lagi nih, mungkin aja karena emang orang tuanya Yati sama orang tuanya Asmi ini temenan. Di situ Asmi langsung jelasin ya, kalau bukan dia yang nulis surat tersebut, melainkan si Lukman. Bener-bener bangke nih si Lukman. Keesokan harinya nih, Asmi, ayahnya sama Hadi pergi tuh ke rumah orang tua dari si Yati ya. Niatnya mereka tuh pengen minta maaf lah, karena kan emang orang tuanya tuh CS-an, jadi ya nggak enak aja ada kejadian tersebut. Sesampainya mereka di sana, ternyata ayah Yati lagi sakit keras dan dibawa ke rumah sakit. Asmi di situ semakin ngerasa bersalah ya, walaupun sebenarnya bukan dia yang nulis surat itu. Hingga ketika mereka ke rumah sakit, Asmi ini ngeliat ada seorang lelaki yang lagi meluk Yati. Di situ Asmi mikir ya, jangan-jangan itu pacar si Yati lagi. Tapi ya dia nggak ambil pusing. Hingga akhirnya mereka semua balik ya, karena emang bapaknya Yati ini lagi istirahat. Singkat cerita nih, 2 hari kemudian si Asmi sama bapaknya sama si Hadi pergi tuh ngejenguk Pak Dayat ya, ayahnya dari si Yati. Pas mereka nyampe, ternyata ada cowok kemarin tuh lagi di dalam kamar. Cepet juga nih cowok, pagi-pagi udah ada di sini, kata si Hadi. Hingga dari luar ini mereka dengar suara samar-samar. Lebih baik kamu pergi. Saya tidak merestui bila Yati menikah denganmu. Saya tidak ingin anak saya menikah dengan lelaki yang sudah beristri. Nggak sengaja si Asmi tuh nguping ya denger percakapan mereka berdua, di mana ternyata bapaknya Yati ini nggak ngerestuin hubungan mereka berdua. Hingga nggak lama lelaki itu keluar tuh dari kamar dan mereka bertiga pun masuk ke kamar rumah sakit untuk menjenguk Pak Dayat. Di situ si Asmi ini bukan minta maaf tentang surat, dia malah kaget dengar ucapan Pak Dayat yang menjodohkan Asmi dengan Yati. Lebih baik jika kamu berkenan, aku titip Yati dinikahkan dengan anakmu. Penyakit saya juga tidak tahu kapan sembuhnya. Apalagi Yati sudah tidak punya ibu juga. Saya takut Yati nanti malah berbuat hal yang aneh-aneh. Si Asmi nelen ludah tuh, kok jadi gini? Tadinya padahal itu cuma mau minta maaf gitu masalah surat. Ternyata ada masalah lebih besar lagi yang lagi dihadapin sama keluarganya Yati. Ya walau sebenarnya si Asmi tuh juga nggak nolak ya kalau dijodohin sama Yati. Dalam hatinya dia emang agak srek gitulah sama si Yati. Si Asmi lalu pamit tuh ke musola, niatnya pengen sholat buat nyari petunjuk gitulah. Hingga pas dia di tengah jalan nih, dia ngeliat si Yati lagi bertengkar hebat dengan pacarnya. Sudah sayang, ayo kita tinggalkan saja bapakmu yang sekarat itu. Kita kawin lari saja. Gue gak tahu ya ini berantemnya kayak gimana, tapi yang jelas si Asmi itu ngeliat kalau wajah dari Yati ini sembab karena menangis. Setelah selesai sholat nih, Asmi langsung ditanya ya sama bapaknya tuh, gimana Mi, kamu mau terima permintaan dari Pak Dayat atau enggak? Dan di luar dugaan, Asmi pun menerimanya. Walau kayaknya Asmi ini nggak tahu kalau mantan dari Yati ini masih menyimpan dendam.
Pernikahan dilangsungkan. Asmi bahagia betul ya. Dia akhirnya ngakhirin masa lajangnya juga. Tapi kebahagiaan itu nggak lama. 3 hari setelah pernikahan, Asmi dan Yati mulai mengalami keanehan. Malam itu sepulang dari rumah Ustadz Mansur ya, mobil dari Asmi ini tiba-tiba mogok di tengah jalan. Waktu itu Asmi nyetir mobil sendirian ya. Karena emang Yati itu harus nungguin abahnya yang lagi sakit pada saat itu. Si Asmi coba tuh lihat keadaan sekitar. Dia lihat di jalanan itu sepi ya karena emang udah malam juga. Hingga ketika Asmi nggak sengaja ngelihat ke jok belakang, dia ngelihat ada segumpal rambut yang cukup banyak. Loh, rambut siapa itu? Langsung aja dia buang rambut itu keluar mobil. Asmi coba lihat lagi tuh sekitar. Niatnya pengen minta bantuan lah sama orang-orang yang ada. Tapi dia malah dengar ada suara wanita yang lagi nyanyi. Asmi coba nyari tahu ya, siapa sih cewek yang lagi nyanyi malam-malam begini di tengah jalan. Ya udah dicoba perhatiin sekitar, ternyata ada seorang cewek nih yang lagi naik ayunan di seberang sana. Posisinya ini nggak jauh ya, makanya Asmi itu bisa ngeliat kalau cewek ini tuh cantik, rambutnya panjang, pakaiannya terbuka. Wih, cantik juga nih cewek. Astagfirullah. Di situ Asmi baru inget ya, kan dia baru aja nikah, masa mau godain cewek lain. Hingga pas dia lihat lagi ke arah cewek itu, tiba-tiba cewek itu jadi serem. Matanya tuh melotot ke arah Asmi, tawanya melengking. Sementara itu di satu sisi, di rumah, Yati ini malah lagi ngoprek-ngoprek makanan dari tempat sampah. Abah bingung ngelihat kelakuan Yati. Dia langsung negur tuh. Yati, ngapain kamu di situ? Yati pun menoleh berdiri, menjauh dengan menyeret kakinya. Si Abah geleng-geleng tuh sama kelakuan Yati ya. Kenapa nih anak kok jadi kayak gitu? Hingga gak lama ada yang negor si Abah. Bah, ada apa? Abah ngapain? Lah, Yati? Terus tadi siapa? Ada siapa, Bah? Yati habis dari kamar mandi. Enggak. Bukan siapa-siapa, Nak. Asmi mana ya? Kok jam segini belum pulang? Mungkin masih di jalan, Bah. Abah masuk ya, istirahat dulu. Pak Herman atau Abah ini bener-bener bingung ya. Lah, tadi saya lihat Yati di depan lagi ngoprek-ngoprek sampah. Pas dia ke belakang malah ketemu sama si Yati. Pak Herman juga nyium bau yang gak enak dari kepala Yati ya. Dia coba ngendus-ngendus tuh. Ini Yati kenapa bau dah? Ya udahlah, akhirnya Yati tuh nuntun Pak Herman ke kamarnya. Tapi di situ Abah itu nggak bilang ya apa yang dia alamin tadi ke Yati. Gak lama Yati pun pamit tuh pergi ke kamarnya. Hingga pas dia lewat ruang tengah nih, ada suara kenceng banget dari jendela. Brak! Jadi di situ Yati ngeliat ke jendela kalau ada cewek rambutnya panjang lagi bentur-benturin kepalanya ke jendela. Yati kaget ya, dia deg-degan, langsung tuh dia lari ke kamar Pak Herman. Dia teriak-teriak, "Pak, tolong Pak!" Kita balik lagi nih ke Asmi. Jadi gara-gara ngalamin hal serem itu, si Asmi tuh coba kontak teman-temannya ya, SMS, telepon, si Hadi lah terutama, buat minta bantuan, tapi belum juga ada respon. Masalahnya di jalan itu sepi, bener-bener juga nggak ada orang. Ini si Asmi kenapa nggak minta bantuan buat diderek aja ya, gue nggak tahu juga ya kenapa. Hingga ketika setengah jam si Asmi ini nunggu, tiba-tiba aja ada 2 orang laki-laki tuh berhentiin mobilnya di depan mobil si Asmi. Jadi ada 2 orang laki-laki keluar tuh dari mobil. Mereka bawa tongkat. Ternyata mereka ini punya niat jahat sama si Asmi ya. Beberapa kali si Asmi tuh dipukul pakai tongkat besi mereka. Tapi Asmi juga ngadain perlawanan sih sama orang-orang itu. Hingga gak lama kedengeran suara klakson tuh dari arah belakang. Orang-orang itu akhirnya kabur tuh, mereka pergi cepet-cepet. Gila juga nih. Sebenarnya siapakah orang-orang tersebut?
Gak lama si Hadi pun datang tuh ke lokasi. Dia lihat wajah dari Asmi ini udah gak karuan. Langsung dibantu tuh sama si Hadi. Asmi pun langsung dibawa pulang. Sepanjang perjalanan, Asmi ini bingung ya, sebenarnya apa tuh niat dua orang tadi? Mau ngerampok kah atau gimana? Hingga ketika sampai di rumah, Asmi langsung manggil orang di rumahnya. Assalamualaikum Mbah, Yati. Tapi nggak ada jawaban tuh dari orang rumah. Dicoba tuh ketok-ketok terus, Assalamualaikum. Tapi nggak ada juga jawaban dari orang rumah. Asmi tadi tuh mau nelpon dari handphonenya, tapi kan masalahnya handphonenya tuh rusak gara-gara dipukulin sama dua orang tadi ya. Ya udah akhirnya si Asmi jalan tuh ke jendela samping kamar Abah. Di situ dia ketok-ketok tuh. Bah, tolong bukain pintunya, Bah. Gak lama Abahnya ini langsung bukain pintu yang bikin Asmi ini kaget. Yati, Az. Yati. Hah? Kenapa Yati, Bah? Coba kamu lihat itu. Dia seperti orang kerasukan, Az. Beberapa kali Abah ditendangnya. Hadi dan Asmi langsung lari tuh ke kamar Yati. Ternyata di depan kamar itu udah dihalangin sama tongkat. Terdengar suara lengkingan tuh yang keras banget pada malam itu. Asmi ini bingung. Yati ini kenapa? Baca surat awal ayat kursi. Pak Herman langsung ngebacain doa yang anehnya justru ngebuat Asmi malah jadi mual-mual. Di situ Asmi langsung muntah-muntah. Hingga dalam muntahannya itu keluar seekor ular kecil yang ngebuat semua orang di sana kaget. Ternyata ini santet. Setelah kejadian ini, si Hadi itu inisiatif buat manggil Ustadz Mansur ya. Karena emang kejadian di rumah tuh bener-bener kacau banget. Pak Herman aja sampai memar-memar. Dan menjelang subuh, Ustadz Mansur baru datang. Pak Herman sama Asmi langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara Ustadz Mansur tuh kayak mengelilingi rumah dari Pak Herman. Dimana lampunya itu udah banyak yang pecah. Ini bener-bener kacau banget si Ustadz Mansur sampai geleng-geleng kepala. Hingga di sudut rumah itu dia ngeliat ada perempuan yang lidahnya menjulur ke bawah. Ustadz Mansur mulai tuh bacain ayat kursi. Hingga gak lama rak piring yang ada di sebelahnya tiba-tiba tuh jatuh gitu aja. Dan banyak piring-piring yang pecah. Ustadz Mansur terus aja tuh dia fokus baca-baca ayat suci Al-Quran. Dia nggak takut tuh sebenarnya. Padahal pada saat itu kedengeran tuh suara kayak brak, brak. Ya kayak suara pintu dibanting. Kembalilah ke tuanmu. Jangan lukai penghuni di rumah ini. Hingga nggak lama suara azan subuh pun mulai terdengar. Yati sendiri pada pagi itu ditemuin kayak terkapar di jalanan. Gue gak ngerti karena kesurupan atau gimana. Untungnya pada saat itu ada warga yang baik yang ngebantuin si Yati ini. Dan setelah kejadian itu, Hadi pun bertemu dengan Ustadz Mansur. Bagaimana keadaan Yati, Pak Ustadz? Sedari awal, saya sudah sendirian di sini, Di. Waduh, Yati kemana Pak Ustadz? Insya Allah dia baik-baik aja. Tapi sepertinya ada seorang yang tidak menyukai pernikahan ini. Setelah itu si Hadi nganter pulang Ustadz Mansur ya. Mereka juga dikasih kayak air minum yang udah dibacain doa sama Ustadz Mansur. Dimana sebetulnya Ustadz Mansur juga udah mercikin air tuh yang dibacain doa di sekeliling rumah si Asmi. Jadi setelah kejadian teror itu, Yati ini dibawa berobat berjalan tapi secara tradisional ya supaya cepat sembuh lah. Dan mereka semua itu mengira
kalau ini kayaknya perbuatan dari mantan Yati yang masih menaruh dendam. Tapi untungnya setelah malam yang berat itu, teror itu udah nggak pernah terjadi lagi. Keluarga mereka tuh benar-benar berterima kasih sama Ustadz Mansur yang membantu mereka. Dan tentunya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong mereka. 3 bulan setelahnya, bahkan si Asmi ini dapat kabar gembira kalau Yati itu hamil. Begitulah cerita dendam sang mantan. Itulah cinta, penderitaannya tiada akhir kalau kata Panglima Tieng Feng. Ya, semoga kita semua nih terhindar lah dari hal-hal semacam ini ya. Kalau emang misalnya kita udah nggak dapet, orangnya nggak mau, ya mau gimana lagi. Masih banyak ikan di lautan kalau kata siapa ya? Ya intinya ambil baiknya aja lah dari cerita pada kali ini. Gue rasa cukup demikian episode kali ini. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Nggak lupa gue ucapkan makasih sama Om Ras yang udah ngizinin gue bacain cerita ini. Ciao.